Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Qiraatul Kitab, yaitu kitab Jami' Durus Al-Arabiyah karangan Syekh Mustafa Al-Gulayen. Kita sudah menginjak pada bagian yang ini, bagian keempat, Al-I'rabu wal Bina'u. I'rab dan bina. Izan tazamatil kalimatu. Ini bacanya izan tazamati. Dan kalau dipisah itu akan dibacanya adalah intazomats. Intazomats. Wajan ibta'alats. Jadi ta'nya adalah ta ta'nis yang sukun. Nah, di sini bacanya bukan sukun, melainkan di ta'nya diberi harokat kasroh. Kenapa? Karena ta ta'nis yang sukun, dia menghadapi huruf yang sukun lagi, yaitu lam kan. Jadi kalau dibaca sukun nggak akan bisa dibaca dengan fasih. Jadi kalau dibaca sukun jadi intadomats nah itu nggak bisa. Maka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, maka huruf sukun yang pertama diganti dengan kasrah. Jadi intadomati, baru dibaca intadomatil kalimatu. Nah, intadomati di sini ada hamzah sebelum nun. Hamzah ini nama hamzatul wasli. Artinya kalau dia berada di awal jumlah akan dibacanya intazoma, diberi harokat kasrah. Tetapi apabila hamzah wasli sebelumnya ada huruf lain atau kalimat lain yang berharokat, maka hamzatul waslinya tidak dibaca. Maka tadi kita bacanya adalah izan tazamatil kalimatu. Iza bersambung pembanyak pada nun. Jadi hamzahnya tidak dibaca. Itu namanya hamzatul wasli. Di izan tazamatil kalimatu. Intadomat adalah fi'il madi, dia mabni dengan fathah kan? Nah, kalimatunya dibaca domah karena dia jadi fa'il daripada intadomat. Iza apabila intadomatil kalimatu, kalimat-kalimat intadomati artinya tersusun. Jadi apabila kalimat-kalimat telah tersusun fil jumlati dalam sebuah jumlah, faminha maka diantaranya, ini ada ha ini adalah kembalinya kepada al-kalimatu. Al-kalimatu adalah jama' muannas kan. Nah, maka jadi hanya kembali ke sana. Maka faminha maka diantaranya, maksudnya diantara kalimat-kalimat tersebut, ma yataghayyaru akhiruhu, ada yang yataghayyaru berubah, akhiruhu ujungnya, hanya ujungnya. Bikhtilafi dikarenakan perbedaan, ikhtilaf ya perbedaannya, ini sudah jadi bahasa kita ikhtilaf. Dikarenakan perbedaan markazihi artinya kedudukannya fiha di dalam jumlah. Di yang ini kembali pada jumlah. Jadi, maka diantaranya ada yang berubah ujungnya dikarenakan perbedaan kedudukannya dalam jumlah. Lihtilafi dikarenakan perbedaan awamili, ikhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil allati yang tasbiquhu, yang mendahuluinya. Ya, awamil itu jamak daripada amilun. Amilun mufradnya, kalau jamaknya adalah awamil. Dikatakan amil, apa itu maksudnya awamil atau amil itu? Amil itu adalah yang menyebabkan perubahan pada kalimat lain. Misalkan, kita ambil contoh misalkan inna. Ini dikatakan amil. Kenapa? Karena dia memberikan perubahan pada kalimat lain. Misalkan Muhammadun. Ketika ada inna, jadi inna Muhammadan. Ada inna, dia memberikan pengaruh dan merubah kalimat Muhammad. Asalnya Muhammadun jadi Muhammadan. Maka inna adalah amil. Itu pengaruh daripada amil ya. Amil itu adalah yang memberikan efek atau pengaruh atau perubahan kepada kalimat lainnya. Namanya amil. Wa minha, dan diantaranya, maksudnya diantara kalimat-kalimat itu, ma la yataghayyaru, ada yang tidak berubah akhiruhu, ujungnya. Jadi antara kalimat ada yang berubah ujungnya, ada juga yang tidak berubah ujungnya. Wa inikhtalafatil awamilu, walaupun ikhtalafati berbeda, awamilu amil-amilnya, allati yang tataqaddamuhu,
yang mendahuluinya. Jadi ada kalimat yang berubah ujungnya, ada juga yang tidak berubah ujungnya. Fal awalu, maka yang pertama, yang mana itu yang berubah ujungnya, yang tagoyaru akhiruhu, yusama dinamakan mu'raban mu'rab. Jadi kalimat yang mengalami perubahan di ujungnya dikarenakan perbedaan kedudukan, dikarenakan amil yang mendahulunya, disebut kalimat yang mu'rab. Wasani, dan yang kedua itu yang la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah ujungnya. Wasani yang kedua itu ya, mabnian dinamakan kalimat yang mabni. Jadi ada kalimat yang murab, ada kalimat yang mabni. Kalimat murab, kalimat yang mengalami perubahan di ujungnya. Kalau kalimat mabni, kalimat yang tidak mengalami perubahan di ujungnya. Wataghayyuru bil amili yusama i'raban. Wataghayyuru, dan perubahan bil amili yang disebabkan oleh amil yusama dinamakan i'raban i'rab. Di perubahannya sendiri yang disebabkan oleh amil itu namanya i'rab. Wa adamut taghayyuri, dan tidak adanya perubahan bil amili oleh amil yusama dinamakan binaan bina. Dan tidak ada perubahan itulah yang dinamakan dengan bina. Jadi mu'rab itu kalimatnya, dan tidak berubahnya itu atau berubahnya itu namanya i'rab. Kalau mabni kalimatnya, sedangkan tidak ada perubahannya pada kalimat tersebut, namanya bina. Ya. Nah, di sini ada definisinya, betul kan? Fal i'rabu, maka i'rab itu asarun. Asarun bisa diartikan dengan bekas atau dampak atau efek. Di asarun di suhu, efek yang disebabkan amilu oleh amil. Efek atau dampak, kita mana aja yang menurut kita lebih enak dipahami ya. Asar itu bekas, artinya tapak. Kalau saya lebih enak diartikan dengan efek. Efek yang disebabkan oleh amil fi akhiril kalimati, pada ujung kalimat. Fayakunu, maka keadaan akhiruha, dibaca akhiru, dia isim daripada yakunu. Karena yakunu adalah fi'il mudhari nakis, dia butuh kepada isim dan khobarnya. Maka keadaan ujungnya akhiruha marfu'an, ada yang marfu, au mansuban, ada yang mansub, au majruran, ada yang majrur, au majzuman, atau ada yang majzum. Jadi ujung kalimat yang berubah itu ada dalam keadaan marfu, mansub, majrur atau majzum, tergantung amilnya nanti. Jadi di sini saya katakan ada bahasa hasba ma yaqtadihi zalikal amilu. Hasba artinya sesuai dengan apa yang ditentukan, yang tadi ditentukan dalikal amilu, oleh amil itu sendiri. Jika amil itu dia butuh pada isim yang perlu dinasab, maka kalimatnya jadi mansub. Kalau amilnya dia butuh pada isim yang di marfu, maka di marfu. Demikian seterusnya. Wal bina'u, dan bina itu luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Jadi bina itu adalah tetapnya. Luzum bisa diartikan dengan tetapnya atau senantiasa. Saya lebih enak diartikan tetapnya ya. Tetapnya akhiril kalimati, ujung kalimat, halatan wahidatan, dalam satu kondisi. Bina itu adalah ujung sebuah kalimat tetap dalam satu kondisi. Wa inih talafatil awamilul lati tasbiquha. Wa inih, walaupun ikhtalafati, berbeda, awamilu, amil-amil, allati, yang tasbiquha, mendahuluinya. Fala, maka tidak, tuksiru artinya memberikan efek, memberikan dampak, piha, pada kalimat tersebut, awamilu, amil-amil, mukhtalifatu, yang berbeda-beda. Jadi bina itu adalah sebuah kalimat yang ujung kalimatnya tidak berubah, walaupun sebelumnya ada amil yang berbeda-beda. Ada amil yang perlu majrur, dia tetap seperti itu, tidak berubah. Ada amil yang berupa pada yang marfu, dia tidak berubah juga. Demikian juga yang mansub ataupun yang majrur, majum ya, dia tidak berubah. Itu namanya bina.
tetap dalam satu kondisi bagian ujung sebuah kalimat. Kita lanjutkan. Al-mu'rabu wal mabniyu. Mu'rab dan mabni. Jadi kalau kita mengatakan mu'rab dan mabni, artinya kita membahas tentang kalimatnya, bukan prosesnya. Kalau mu'rab artinya kalimat yang mengalami perubahan di ujung kalimatnya. Kalau mabni artinya kalimat yang tidak mengalami perubahan di ujungnya. Artinya kalau mabni itu adalah kalimat yang ujungnya tidak berubah sama sekali walaupun dia ditempatkan dalam jumlah di mana saja posisinya. Mau di depan, mau di awal, di tengah atau di belakang. Yang namanya kalimat yang mabni tidak berubah sama sekali. Al-mu'rabu, mu'rab itu ma yataghayyaru akhiruhu, adalah yang berubah akhiruhu, ujungnya, bitaghayyuril awamili, dikarenakan tagayuri perubahan awamili amil-amil allati yang tasbikuhu mendahuluinya. Kasamai, seperti kalimat as-sama. Nah, di as-sama kalau pakai fi samai, tapi kalau as-sama di awal jumlah namanya as-samau. Tapi kalau ada fi'il ra'aitus samaa, nah kayak gitu ya, maka as-sama termasuk kalimat yang mu'rab karena dia mengalami perubahan di ujungnya. Bisa dibaca as-sama'i, as-sama'a, as-sama'u. Di sini banyak as-sama'i. Kenapa ada kaf? Kaf adalah huruf jar. Maka kas-sama'i. Berarti lafaz as-sama, langit. Wal ardi, dan lafaz ard, artinya bumi. War rajuli, dan kalimat ar-rajul, seorang laki-laki. Wa yaktubu, dan kalimat yaktubu, sedang atau akan menulis, dia seorang laki-laki. Wal mu'rabatu, dan kalimat-kalimat yang mu'rab, ia adalah al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari', allazi, yang lam tattasil, tidak bersambung, bihi, dengan fi'il mudhari' tersebut, nunat taukidi, dua nun taukid. Kenapa dikatakan dua nun taukid? Sebab nun taukid ada dua, ada nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah ada nun taukid yang nunnya bertasdid dan berharokat fathah, namanya sakilah. Ada lagi nun taukid khafifah, khafifah artinya ringan. Kalau sakilah berat, kalau khafifah artinya ringan. Kenapa namanya nun taukid khafifah? Karena nun taukidnya berharokat sukun. Kalau sakilah, nun taukidnya berharokat fathah dan ditasdid. Wala nunun niswati, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah. Jadi kalau fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan dua nun taukid dan nun niswah, maka mudhari'nya adalah mudhari' yang mu'rab, termasuk kalimat yang mu'rab. Wa jami'ul asma'i, dan semua isim illa, kecuali qalilan minha, kecuali sedikit di antara isim-isim tersebut. Jadi mayoritas isim dalam keadaan mu'rab. Hanya ada sebagian kecil isim dalam keadaan mabni. Kita lanjutkan. Wal mabniyu, dan mabni itu, nah, jadi sekarang kita bahas apa itu kalimat yang mabni. Ma yulzimu akhiruhu halatan wahidatan. Ma yulzimu, yang menetapkan akhirahu. Oh maaf, saya bacanya bukan akhiru ya, akhirahu. Ma yulzimu akhirahu halatan wahidatan fala yataghayyaru, yang menetapkan akhirahu, ujungnya, halatan wahidatan, dalam satu keadaan, satu kondisi. Karena ini bacanya yulzimu. Kalau yulzimu itu butuh kepada dia maf'ul bih, menetapkan ya, menetapkan apa? Akhirahu, ujungnya. Tapi kalau yalzamu, kalau bacanya yalzamu, maka bisa dibacanya jadi akhiruhu. Ma yaljamu akhiruhu. Kalau yaljamu adalah senantiasa. Kalau yulzimu artinya menetapkan. Wa in, walaupun tagoyyarotil awamilu, walaupun tagoyyaroti, berubah, awamilu, amil-amil, allati, yang tataqaddamuhu, mendahuluinya. Kahazihi, seperti kalimat hazihi. Hazihi musiman di awal baca hazihi. Ada huruf jar bihazihi.
Kemudian akhir juga bacanya tetap hazihi. Wa aina dan kalimat aina. Hazi artinya ini ya. Hazi artinya ini, wa aina dan kalimat aina. Aina itu artinya di mana. Wa man dan kalimat man. Man artikan adalah barang siapa. Bisa juga diartikan orang. Man itu ya. Untuk yang lil akil. Wa kataba dan kalimat kataba adalah fi'il madi. Ya, dia laki-laki telah menulis. Waktub dan kalimat uktub. Ini fi'il amar dhamir anta. Tulislah oleh kamu seorang laki-laki. Itulah kalimat-kalimat yang mabni. Wal mabniyatu dan kalimat-kalimat yang mabni hiya adalah jami'ul hurufi. Semua huruf. Ya, semua huruf dalam keadaan mabni. Huruf apa saja? Huruf ataf, huruf jar, huruf qasam. Yang namanya huruf pasti dalam keadaan mabni. Dia tidak akan berubah. Wal madhi dan fi'il madi. Wal amru dan fi'il amr. Daiman selamanya. Di semua fi'il madi, semua fi'il amr selamanya dalam keadaan mabni. Tidak ada yang murab. Wal muttasilatu bihi ihda nunayit taukidi au nunun niswati. Nah, di sini wal muttasilatu dan yang bersambung. Apa yang bersambung? Di sini yang maksud adalah fi'il madi. Fi'il mudhari. Jadi wal muttasilatu maksudnya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan ihda salah satu nun ayat taukidi, dua huruf nun taukid. Jadi kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid sakilah atau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid khafifah, maka termasuk kepada kalimat yang mabni atau fi'il yang mabni. Au nun niswati atau fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Nun niswah artinya perempuan. Ada juga mengatakannya nun inas. Jadi kalau fi'il mudhari bersama nun inas, otomatis dia termasuk pada kalimat yang mabni. Wa ba'dul asma'i dan sebagian isim-isim. Jadi ada isim-isim sebagian dalam keadaan mabni. Tapi mayoritas isim adalah mu'rab. Wal aslu fil hurufi wal af'ali al bina'u. Wal aslu dan asal fil hurufi pada huruf, wal af'ali dan fi'il al bina'u adalah bina. Bina tadinya tidak berubah. Jadi pokoknya pada huruf dan fi'il itu dia adalah termasuk kalimat yang mabni. Kalimat yang bina, kalimat yang tidak berubah. Wal aslu fil asma'i al i'rabu. Dan pokok atau asal pada isim-isim adalah al-i'rabu, adalah i'rab. Artinya aslinya, pokoknya pada setiap isim itu akan mengalami perubahan di ujungnya. Jadi hanya sebagian isim yang tidak berubah. Jadi hanya mayoritas isim adalah murab. Jadi hanya ada sebagian isim-isim yang mabni. Ya. Baik, demikian mungkin untuk video yang sekarang. Biar nggak terlalu panjang, nanti akan kita sambung lagi dengan video berikutnya tentang anwa'ul bina'i ya. Semoga dapat difahami. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan kalimat-kalimat Arabnya ataupun kesalahan dalam terjemahannya, saya mohon koreksinya dengan cara membuat atau menulis komentar di bawah video ini, sehingga saya dapat mempelajarinya. Kalau itu memang salah, akan saya perbaiki kesalahan yang mungkin saya lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.